Gokil abis, Samsung resmi launching handphone terbarunya lagi. Ini dia Samsung S25 Ultra. Yang kabarnya Samsung 25 Ultra ini jadi seri yang paling intuitif AI phone yang sudah dipersonalisasi. Bener gak sih? Halo Sobat Ira, kembali lagi di channel YouTube Irama Digital. Nah, kali ini bersama aku Ella. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan tentang Samsung S25 Ultra, kalian boleh dulu di subscribe ya. Juga jangan lupa dinyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap ada notifikasi dari kita. Siapa nih di sini yang udah nggak sabar pengen tahu sekeren apa sih Samsung S25 Ultra? Dan kira-kira sih kabarnya harganya di atas 20 jutaan. Kira-kira harga segitu worth it buat dibeli nggak ya? Yuk langsung aja kita bahas poin yang pertama. Kita bahas dari bodinya terlebih dahulu. Dimensinya udah pakai 162,8 kali 77,6 kali 8,2 mm dan beratnya 218 gram. Untuk ketahanan IP-nya, Samsung S25 Ultra udah pakai IP68 dengan materialnya Gorilla Armor 2 di bagian back cover dan bagian depan. Menggunakan titanium grade 5 di bagian frame. Yang lebih kerennya lagi, bisa tahan debu 360 derajat dan juga tahan air hingga di kedalaman 1,5 selama 30 menit. Oke lanjut, kita bahas layarnya ya. Nah, untuk layarnya sendiri, dia tuh udah pakai layar jenis Dynamic LTPO AMOLED 2 kali. Ukurannya 6,9 inci dengan refresh rate 120 Hz. Sedangkan untuk resolusinya sendiri mencapai 1440 kali 3120 pixel. Beralih ke hardware, Samsung S25 Ultra ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite dan juga CPU octa-core, jadi aman banget buat main game. Kalau ditanya soal kapasitas baterainya, Samsung 25 Ultra ini punya kapasitas yang besar ya. RAM-nya 12GB dengan kapasitas memori internal 256GB, 512GB, 1TB. Nggak cuma sampai di situ aja, kali ini aku bakal spillkan ke kalian dari segi kameranya nih. Samsung S25 Ultra punya 3 kamera utama dengan konfigurasinya 200 MP kamera wide, 50 MP kamera ultra wide, 10 MP telefoto, dan 50 MP periskop telefoto. Sedangkan untuk kamera depannya memiliki satu kamera dengan konfigurasinya 12 MP wide kamera. Yuk langsung aja kita tes kameranya. Nah, ini adalah hasil video dari kamera depannya. Aku pakai yang UHD 60 fps. Jernih banget kan? Next, kalau ini adalah hasil video dari FHD 60 fps. Kalian bisa lihat. Dan terakhir, ini adalah hasil video kamera depannya. Ini aku pakai yang HD 30 fps di cuaca mendung yang seperti ini, tapi dia masih sangat jernih dan masih sangat stabil. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, kalau ini hasil video dari UHD mentok sampai 60 fps. Jernih banget. Nice. Oke, lanjut. Kali ini aku spill. Ini aku pakai yang FHD mentok sampai 60 fps. Hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian? Masih bagus banget, smooth banget. Ini aku ajak buat dia jalan ya. Apakah dia masih stabil? Tuh kalian lihat, masih sangat stabil ya. Apalagi ini cuacanya masih mendung, tapi dia masih kelihatan sangat-sangat jernih. Oke, terakhir aku mau kasih lihat ke kalian. Ini adalah hasil dari HD 30 fps. Dan kalian bisa lihat sendiri, masih sejernih ini. Wow, bener-bener bagus banget.
Lanjut, kita lihat dari kapasitas baterainya, udah pakai jenis Li-ion, kapasitasnya 5000 mAh, mendukung fast charging hingga 45 watt. Bahkan klaimnya bisa dapetin 50% dalam waktu 30 menit nih. Wah, keren banget kapasitas baterainya ya. Tapi ada yang jauh lebih gong lagi nih. Samsung S25 Ultra ini udah menggunakan versi OS Android 15 One UI 7. Udah pakai sensor fingerprint ultrasonic di bawah permukaan layar. Untuk speakernya udah menggunakan stereo yang disetel AKG. Harga di atas 20 jutaan, tapi fitur-fiturnya bener-bener gak kaleng-kaleng sama sekali ya. Bahkan bikin kepalaku geleng-geleng karena kok bisa ya handphone sekeren ini. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau Galaxy S25 Ultra ini udah 5G ya. Bahkan informasinya ada beberapa pilihan warna yang bisa kalian pilih. Ada warna black, grey, silver blue, dan juga white silver. Dan satu hal lagi yang perlu kalian tahu, kalau di setiap pembelian Samsung S25 Ultra ini udah free stylus pen. Jadi buat kalian yang suka gambar, edit tipis-tipis di handphone, bisa banget ya guys. Setelah melihat ulasanku barusan, kira-kira menurut kalian gimana nih? Antara handphone dan juga harganya kira-kira sebanding nggak nih dengan kualitasnya? Kalau menurutku sih sebanding ya, apalagi dengan fitur-fitur yang ditawarkan, ini bener-bener gokil banget sih kalau kataku. Nice. Terakhir, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kita. Oh ya, buat kalian yang mau, kalian bisa langsung aja datang ke store kita di Iramas Digital. Next, kira-kira kita bakal bahas apa lagi? Jangan lupa di komen. Aku Ella, pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Bye.